Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman kita di tutorial pengolahan peta digital untuk kegiatan pengolahan sensus pertanian 2023. Nah, kita sudah membahas mengenai pengolahan peta digitalnya, kemudian juga sudah membahas mengenai pengolahan titik bangunan ya di video yang sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan pengolahan tutupan lahan atau pengolahan tuplah gitu ya. Nah, step awal yang perlu teman-teman ikuti adalah silakan teman-teman login ke thebest.bps.web.id ya. Jadi di sini forum kita, di mana kita akan meletakkan link untuk uh, login ke dalam lacinya ya, tempat penyimpanan peta digitalnya ya. Kemudian di situ ada titik geotaggingnya yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan peta tutupan lahan. Nah, setelah teman-teman login, nanti di sini akan muncul bagian forum yang namanya pengolahan dan teknologi informasi. Nah, bila ini tidak muncul, silakan hubungi PIC yang ada di BPS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian coba teman-teman klik cari di bagian yang pemetaan. Ya, kemudian lihat di bagian thread yang ada geotagging CEPI, geotagging tuplah dan polygon tuplah. Nah, di sini silakan teman-teman akses dan download ya password yang diberikan di sini silakan digunakan. Nanti teman-teman download semua file-file yang dibutuhkan di sini ya. Oke. Nah, di sini nanti akan ada file GTP, geotagging CAPI, tuplah, polygon tuplah ya. Kemudian akurasi sebelum perbaikan dan kode bridgingnya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sini bahwa di dalamnya nanti akan ada poligon-poligon tuplahnya. Oke, silakan download ini sesuai dengan kode kabupaten kalian masing-masing ya. Setelah kalian mendownload titik geotagging untuk kabupaten kota masing-masing dan juga mendownload polygon tuplah yang dalam hal ini akan memiliki nama post ID, kemudian nomor gridnya, kemudian kode kabupaten kota yang digunakan ya. Seluruhnya dalam format geopackage. Nah, jadi silakan import titik geotagging dan seluruh grid yang ada yang menjadi tugas teman-teman sekalian ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, bagaimana kita melakukan kegiatan pengolahan tutupan lahan? Jadi pertama-tama teman-teman silakan membagi terlebih dahulu tugas tersebut berdasarkan grade-nya gitu. Apa yang dikatakan grade? Nah, kalau kita lihat, kalau grid itu adalah yang post ID ini, di mana post ID ini akan merepresentasikan peta yang ada warna-warni di sini gitu ya. Contoh misalnya ini saya matikan semua dulu ya. Nah, kemudian saya cek terus di sini, ternyata hanya di sini gitu ya, ke kanan. Kemudian coba kita lihat, oh, muncul satu persatu. Oke, jadi kita kerjakan grade by grade ya, jangan langsung keseluruhannya gitu, karena ini akan sangat berat gitu ya, akan sangat berat ketika untuk dikerjakan keseluruhan. Gitu. Jadi silakan pilih satu persatu. Kemudian di sini teman-teman tugas utamanya adalah melakukan pengecekan klasifikasi ID tutupan lahan, kemudian dibandingkan dengan titik geotagging yang teman-teman sudah ambil di tahun 2022 ya, yang mana titik geotagging ini merupakan sampel yang diambil ya, bukan seluruh wilayah diambil titik geotaggingnya gitu ya. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan titik geotagging tutupan lahan di sini. Coba kita lihat dulu isinya ya. Nah, mari kita klik salah satu ya. Oke, nah ini ketika kita klik, maka dia akan muncul atribut table-nya di mana di sini ada kode landmark tipe, ada tipe landmark yang merupakan deskripsi dari kode landmark tipe ini, dan kemudian ID desanya berapa, ya. Kemudian teman-teman akan mencoba untuk mencocokkan antara kode klasifikasi tipe landmark di sini dengan kelas ID yang ada di poligon yang di bawah ini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini.
Oke, jadi poligon yang ini itu ternyata memiliki kelas ID 13 ya. Nah, apa itu kelas ID 13? Kita lihat di sini, ketika teman-teman sudah mendownload kode bridging ini, maka nanti di sini akan muncul nih kode tupla, kelas ID dan keterangan ya. Jadi kalau kita coba ya. Jadi untuk yang kelas 13 itu katanya adalah lahan terbangun ya, lahan terbangun. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita mencocokkan ini ya, mencocokkan kode klasifikasi ini, kemudian kita bandingkan dengan yang ada di geotaggingnya gitu ya. Jadi kan kita lihat di sini di perkebunan lainnya, tetapi kalau kita lihat ternyata di sini poligon yang di bawahnya itu kelas ID-nya 2. Kelas ID 2 itu adalah tegalan. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan di situ. Nah, makanya nanti pada saat pengecekan ternyata dia akurasinya turun. Nah, di sini saya coba jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan akurasi di sini. Lakukan pengecekan klasifikasi lahan itu, tutupan lahan itu menggunakan model machine learning, di mana di sini sudah melihat berdasarkan tutupan lahan yang ada di Google Satellite ini menggunakan Citra Spot juga, kemudian membagi grade by grade itu ini termasuk dalam klasifikasi apa gitu ya permukaan lahan ini. Nah itulah yang dia akan muncul di situ berdasarkan apa namanya berdasarkan citra tadi itu, maka mereka membentuk poligon, kemudian poligon itu diberikan klasifikasi tipe lahannya gitu ya. Nah, karena kita lihat di situ akurasinya jelek gitu ya. Akurasinya jelek, maka teman-teman perlu melakukan pengecekan ya. Apakah benar ya geotagging yang kita berikan waktu di tahun 2022 dengan kita bandingkan dengan model yang sudah diberikan. Nah, bagaimana kita mencoba mengecek akurasinya? Maka teman-teman tadi perlu mendownload yang akurasi sebelum perbaikan. Nah, di sini nanti teman-teman akan fokus untuk mengerjakan daerah-daerah yang perlu peningkatan akurasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh untuk kode Kabupaten 1201 saja misalnya gitu ya. Untuk kode kelas lahan di sini ternyata di 1003 tuh jumlah geotaggingnya nggak ada gitu. Kemudian jumlah geotagging seluruh di sini ada 3 ya. Nah, karena ada 3 tapi tiga-tiganya nggak match, akurasinya 0. Nah, ini perlu kita lihat di sini karena ada geotagging berarti kemungkinan ada poligon yang dia sebenarnya salah klasifikasi ya. Gitu. Nah, di sini kan ada tingkat akurasi bermacam-macam. Nah, tugas kita adalah mencapai 75% ya. 75% tingkat akurasi. Nah, bagaimana kalau misalnya itu tidak terpenuhi? Ya, sebenarnya teman-teman di sini fokusnya adalah coba untuk memberikan klasifikasi lahan sesuai dengan citra yang tampak di satelit, baik itu menggunakan Google Satelit ataupun menggunakan Citra Spot ya. Citra Spot yang mungkin teman-teman miliki. Nah, eh, jadi pekerjaan untuk pengolahan tutupan lahan ini hanya untuk mengubah klasifikasi ID yang ada di poligon ini, ya klasifikasi yang ada di poligon ini menyesuaikan dengan kira-kira tampak dari citra satelit ini seperti apa. Ya kan, kemudian kita juga bisa menggunakan informasi ground check atau informasi dari petugas lapangan kira-kira di daerah tersebut dia lahan itu klasifikasinya jatuh kepada klasifikasi mana. Nah, bisa juga kita kalau misalnya di tahun 2022 ada geotagging tutupan lahan di situ. Nah, seperti yang warna hitam ini, maka ini bisa dijadikan panduan gitu ya. Oh, ternyata di sini itu sebenarnya itu perkebunan lainnya. Nah, tinggal keputusan kita di sini atau menyesuaikan apakah poligon itu akan disesuaikan dengan titik geotagging atau tidak. Ya. Nanti akurasi itu akan naik jika kondisi pada poligon sama dengan pada titik geotagging. Ya, sehingga akurasi itu akan naik. Cuman masalahnya, titik geotagging ini juga tidak bisa dijadikan patokan secara penuh ya, karena ya apa ya, klasifikasi pada geotagging ini kan juga bersumber pada tugas geotagging di tahun 2022. Sehingga juga kita perlu memastikan terlebih dahulu lagi apakah titik geotagging ini sudah sesuai dengan citra satelit yang dilihat di sini. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah sesuai, silakan kita mengubah klasifikasi ID contoh seperti ini ya, aktifkan di situ toggle editingnya.
Kemudian silakan teman-teman ubah kelas ID-nya sesuai seperti apa. Ya, begitu saja. Setelah selesai nanti klik OK. Nah, ini lakukanlah seluruh perubahan ini untuk setiap poligon pada setiap grid yang teman-teman kerjakan. Ya, makanya tadi saya bilang fokus dulu pada satu grid by grid ya, supaya satu grid ini tuh selesai semua sesuai dengan yang ada dengan titik geotagging. Jadi fokus kita itu pertama yang ada di titik geotaggingnya dulu aja. Di luar itu, jika waktu memungkinkan, pada kegiatan kita ini kan ada 3 bulan ya. Jadi kita fokuskan, kita prioritaskan dulu yang ada titik geotaggingnya ini, kemudian baru kita lanjutkan kepada wilayah-wilayah yang tidak ada titik geotaggingnya. Jadi kalau kita titik geotagging ini fokusnya untuk menaikkan akurasi atau menurunkan akurasi, sedangkan yang lain kita fokus untuk memperbaiki peta tutupan lahannya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya muncul nih. Nah, bagaimana kita mengetahui poligon mana yang seharusnya kita kerjakan, ya kan? Dia ternyata berbeda antara geotaggingnya dengan poligon tuplahnya gitu ya. Dari mana kita tahu gitu? Nah, makanya di sini kita coba untuk memberikan sebuah solusi berupa model, di mana model ini nanti namanya adalah polycheck tuplah ya. Polycheck tuplah. Jadi apa kegunaan dari model ini? Nah, model ini teman-teman, jika kita jalankan maka dia akan membutuhkan 2 inputan. Maka kita perlu memasukkan titik geotaggingnya, kemudian grid mana yang akan kita kerjakan. Oke. Kemudian dia akan membagi poligon-poligon tersebut disesuaikan dengan titik geotagging yang berbeda. Kemudian dia akan membuat poligon baru yang bersesuaian dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Jadi kalau di sini kita lihat, nah kita fokus untuk melihat poligon tuplah mana yang ada di grid ini yang berbeda dengan titik geotagging. Oke, maka kita jalankan lagi di sini model polycheck tuplah, ya kan, pilih titik geotaggingnya, kemudian pilih yang 29583511 ya. Silakan run. Nah, jika model itu berhasil berjalan, maka di sini kelihatan akan progres barnya itu jalan ya pelan-pelan ya. Nah, ini tergantung dari kapasitas PC yang digunakan juga. Ya, bila misalnya RAM-nya sedikit ya agak lama juga. Kemudian teman-teman bisa meningkatkan performanya juga jika misalnya teman-teman memiliki GPU ya, Graphical Processing Unit ya, yang dedicated, dia memiliki CUDA cores ya, CUDA computing cores di situ, sehingga teman-teman bisa meningkatkan performa untuk melakukan pencocokan itu lebih cepat. Jadi di sini kalau kita buka tadi dari menu settings ya, dari menu settings kemudian di options, nanti di sini di bagian acceleration ini ada bisa dipilih ya untuk enable OpenCL acceleration. Nah, ini bisa di checklist ketika teman-teman punya GPU yang benar. Kalau GPU tidak punya CUDA cores, maka performanya ya cuma beda sedikit saja, tidak ada pengaruh yang signifikan. Tapi itu misalnya contoh teman-teman menggunakan PC dengan GPU Nvidia katakanlah 2060 RTX gitu ya, RTX 2060 yang memiliki CUDA computing cores capability-nya sekitar 7.0 atau 6.0, itu bisa meningkatkan proses untuk pengecekan ini tadi ya, pengecekan model menggunakan polycheck tuplah. Tapi ketika lama pun juga nggak ada masalah, ditunggu saja gitu ya teman-teman. Oke, kita balik ke hasilnya tadi. Nah, sini kita fokus untuk melihat ya poligon mana yang dia perlu dicek atau tidak. Nah, ketika kita jalankan model polycheck tuplah ini, maka dia akan menghasilkan 2 layer baru, namanya poly zero reclassify dan kemudian ada polycheck ya. Oke, kita matikan dulu yang warna hitam ini ya. Oke, kita matikan dulu yang poligon aslinya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada poligon-poligon yang perlu kita cek ya. Nah, jauh berkurang nih. Poligon yang warna pink ini itu adalah poligon yang perlu kita cek klasifikasinya. Kalau kita select ya teman-teman ya. Kalau kita select, nah ini kan agak berat nih. Ternyata satu hamparan dari bawah sampai ke atas itu ternyata satu hamparan tuplah. Di mana dalam satu hamparan tuplah terdapat beberapa geotagging yang saling beririsan dengan poligonnya. Coba kita bikin lebih kontras lagi ya teman-teman ya. Nih, contohnya warna ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada beda-beda nih ya. Ada beda-beda nih klasifikasinya. Nah, silakan teman-teman ubah klasifikasi ID dari poligonnya ya, bukan titik geotaggingnya ya.
Karena kalau misalnya kita ngubah titik geotaggingnya, nggak ada gunanya karena kita kan di sini akan menggunakan polygon tuplah sebagai dasar untuk perbaikan. Jadi silakan disesuaikan. Nah, bagaimana ketika misalnya teman-teman mendapati hal seperti ini? Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti ada 3 atau lebih ya titik geotagging yang intersection dengan polygon tuplah di bawahnya. Nah, silakan ambil mayoritas ya, yang mayoritas titik klasifikasi yang memang merepresentasikan polygon tuplah ini gitu. Kita contohkan saja misalnya kalau kita lihat di sini ya di polycheck ini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kelas ID-nya itu kelas ID 5 gitu ya. Kelas ID 5. Kemudian kita lihat di sini kode landmarknya itu di landmark itu adalah 10017 ya. Tipe ID desain. Nah, sekarang tinggal kita menyesuaikan saja teman-teman ya. Apakah kita ingin mengganti ini menyesuaikan dengan titik di geotaggingnya atau kita bertahan di kelas ID yang ada ini ya. Kan dia ini kalau kita lihat kelas ID-nya 5 ya, tapi ternyata klasifikasinya itu 7 ya. Klasifikasinya 7 menurut titik geotagging yang ada di sini ya. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan ya dengan keadaan lapangannya gitu. Jadi bukan berarti harus sesuai dengan titik geotagging teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman nanti melakukan perbaikan plus ID yang ada di polygon tuplah itu, pada setiap grid ya, ini kan masih grid salah satu aja nih. Jadi setiap grid yang menjadi beban tugas itu sudah dikerjakan oleh masing-masing petugas ya. Kemudian teman-teman lakukanlah merging terhadap seluruh tuplah yang ada di kabupaten kota teman-teman sekalian gitu ya. Ya, lakukan merging ini supaya kita mendapatkan satu poligon yang lengkap ya, foto lengkap terkait dengan tutupan lahan dari kabupaten kota itu sendiri gitu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ntar ini saya remove dulu ya. Jadi silakan nanti teman-teman cari di processing toolbox, di situ nanti namanya merge vector layers ya. Nah, untuk input layersnya teman-teman pilih ya, pilih dan yang hanya ada post ID-nya saja, ya kan. Kemudian di situ OK. Pastikan di sini destination CRS-nya itu dengan WGS 84. Nah, ini bisa saja teman-teman boleh kasih nama atau tetap aja biarkan merge juga nggak apa-apa gitu. Karena nanti ini hanya berfungsi untuk mengecek akurasinya ya, tingkat akurasinya ya. Tingkat akurasi dari pekerjaan yang telah kita lakukan. Oke, nah ini pesannya sudah tidak ada error, berarti ini sudah berhasil digabungkan. Nah, teman-teman nanti bisa melihat hasil poligon yang telah digabungkan itu ya. Ini dia. Yang bagian merge ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman silakan nanti untuk mendownload model untuk melakukan pengecekan akurasi tutupan lahan ya. Nanti namanya akurasi table, dan akan kita share nanti di grup kita. Nah, model ini kalau kita jalankan, dia akan meminta 3 inputannya, 3 input parameter yaitu namanya geotagging, kode bridging, dan merge tuplah. Kalau geotagging ini merujuk kepada titik geotagging dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian kode bridging ini adalah file kode bridging yang telah di-share di laci kita. Jadi tinggal import saja nanti di situ, kemudian kita pilih yang kode bridging tuplah. Nah, untuk yang merge tuplah ini adalah polygon post ID atau polygon grid dari tuplah itu yang sudah kita gabungkan tadi, namanya merge di sini ya. Nah, tinggal ini kita jalankan. Kemudian prosesnya akan menunggu ya sampai satu persatu digabungkan. Nanti teman-teman akan ada berbagai pesan error di sini. Nah, 313 ini itu terkait dengan kelas ID yang masih belum dikategorikan sesuai dengan klasifikasi lahannya, di mana di sini kan ada yang dia masih kelas ID-nya 0. Nah, itu tidak akan bisa di-matchkan ya melalui kode bridging yang ada. Sehingga teman-teman nanti harus melakukan klasifikasi ulang terhadap poligon-poligon yang memiliki kelas ID 0 gitu ya. Disesuaikan dengan keadaan realnya seperti apa. Dan begitu juga nanti di sini terkait dengan 3 feature yang populer ini, itu merujuk juga nanti kepada tuplah-tuplah yang masih belum bisa di-matchingkan gitu ya. Kelas ID yang ada di tuplah itu tidak bisa di-matchingkan. Nah, itu nanti harus diperbaiki. Oke, nah pada akhirnya nanti di sini kita bisa melihat
di output akurasinya, nah di sini akan ada kode landmark tipe. Yang di nomor 12 itu ternyata tidak ditemukan yang sesuai untuk kode landmark tipe 10202, sehingga di sini nilainya 0. Oke, nah di sini nilai akurasi. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bahwa tingkat akurasinya paling tidak di situ ada minimum 72%. Tapi apabila tidak bisa mencapai angka tersebut, maka yang penting di sini diusahakan paling maksimal bahwa poligon tuplah tersebut yang sudah kita kerjakan tadi di proses pengolahan titik tutupan lahan, eh, usahakan ini sesuai dengan keadaan yang merujuk pada citra Google Satelit ini ya, atau teman-teman mempunyai peta citra spot juga nggak ada masalah gitu ya. Penting ini merepresentasikan keadaan permukaan lahan yang sebenarnya di lapangan gitu ya. Jadi patokan kita adalah yang di Google Satellite ini. Jadi walaupun titik geotaggingnya berbeda dengan poligon, kita lebih mendahulukan nanti apa yang direpresentasikan oleh citra satelit tersebut. Kemudian itu kita ganti klasifikasi lahannya di poligon tuplah. Oke, nanti teman-teman silakan untuk memperbaiki masing-masing poligon tuplah yang telah dibagikan dan kemudian dicek ulang akurasinya sebelum nanti hasilnya itu dikirimkan ke provinsi. Nanti yang dikirimkan ke provinsi adalah seluruh file post ID yang sudah dilakukan pengecekan ya teman-teman ya. Bukan file merge-nya ini, tapi file post ID yang sudah dicek. Baik, sudah cukup sekian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.